Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di setiap awal bulan ada sebuah tema yang baru yang Tuhan percayakan. Entering the Golden Era, Yesaya 60. Jadi memasuki era keemasan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam Golden Era? Siapa yang percaya? Nah, ini namanya iman. Percaya dulu sebelum merasakan, sebelum melihat, walaupun gak lihat tapi percaya dulu. Ini namanya kita beriman, kita punya iman. Bapak Ibu Saudara, memasuki Golden Era, kita rasanya, kita pasti semua berpikir, wah era keemasan semuanya luar biasa, semuanya sangat indah, semuanya sangat gemerlapan karena namanya golden ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita mungkin ada beberapa generasi di sini, ada yang jauh lebih tua dari saya, ada yang masih muda, tapi rata-rata yang puji Tuhan masih di sini hari ini. Tuhan berarti sudah percayakan kita melewati era yang namanya era apa? Era pandemi. Era pandemi kita sudah lewati, itu sebuah musim, tapi itu juga sebuah era di mana kita sama-sama berjuang melawan COVID. Itu contohnya namanya era ya. Ada mungkin zaman yang dulu lagi era kemerdekaan dan terus sangat banyak era demi era yang dilewati, yang sudah dilewati dalam generasi demi generasi. Jadi artinya kita ini sedang dipersiapkan Bapak Ibu Saudara untuk masuk era di mana kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, golden era, ada tuaian yang besar. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, selalu kita cuman mikir bahwa Tuhan berarti ini mau masuk nih era yang baru, era keemasan, era kelimpahan. Kita hanya berpikir bahwa berkatnya. Cari Tuhan berkat. Padahal seringkali kita itu lupa. Masuk era keemasan, masuk era mujizat kelimpahan. Siapa sih orang-orang yang butuh mujizat Bapak Ibu Saudara? Yang butuh mujizat adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan. Benar gak? Dan pagi hari ini kita mau lihat Tuhan, ini semua keterbatasan kami, ini semua ketidakmampuan kami, tapi persiapkan kami untuk bisa masuk, dan bukan cuma masuk, tapi menikmati apa? Golden Era. Amin Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya share dari Yesaya 60, ini ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ini ayat yang sangat sering kita perkatakan, ayat yang sangat sering kita baca. Tapi ingat, ayat ini adalah ayat pertama, ayat kedua dari Yesaya 60. Jadi sebelum segala berkat, sebelum segala emas, unta-unta muda dari Midian dan Eva dan semuanya, sebelum itu semuanya. Ini bagian kita, apa? Yang pertama, bangkitlah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya,
Arise, shine, bangkitlah, menjadi teranglah, bersinar. Sebab apa? Kemuliaan, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, untuk memasuki golden era, persiapan kita apa? Persiapan memasuki golden era untuk menjadi terang. Jadi bangkitlah, menjadi teranglah. Arise and shine. Bangkit dulu menjadi terang. Untuk menjadi terang artinya kita harus semakin seperti Kristus. Ada penelitian di salah satu Bible study, ada sebuah study mengenai 3 orang Majus. 3 orang Majus, ini kan kita sudah masuki bulan Desember ya, perayaan Natal. Ada penelitian bahwa 3 orang Majus ini, mereka Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang tinggal di Babel. Jadi dikatakan kan orang-orang Majus ini dari timur. Timur dari Yerusalem itu, kalau ditarik, kemungkinan besar mereka ini dari Babel. Atau dalam bahasa Inggrisnya Babylon. Nah, sedangkan sekitar 600 tahun sebelum Kristus, 600 BC, itu Babel itu tempat di mana dulu adalah Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel. Nah, dan banyak orang-orang Ibrani yang mereka tidak kembali ke Yerusalem, tapi mereka tetap di sana. Mereka jadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mempelajari ilmu sains, orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Dan bukan itu, cuman itu mereka orang-orang yang mempelajari tentang Alkitab, kitab-kitab dari Perjanjian Lama. Dan mereka menemukan Yesaya 60 ini adalah kitab yang bernubuat mengenai apa? Mengenai kelahiran Yesus Kristus. Ini sangat menarik. Karena dikatakan rise, bangkit, your light has come. Terangmu sudah datang. Artinya apa? Dari situ mereka mengulik dari ilmu perbintangan, dari nubuatan. Jadi bukan hanya kita udah dapat nubuatan nih. Kita enggak usah ngapa-ngapain, berdoa berharap oke, nubuatannya jadi. Mereka tetap mengerjakan bagian mereka. Bangkitlah menjadi teranglah. Bapak Ibu Saudara tahu, di dalam penelitian itu perkiraannya para 3 orang Majus ini atau 3 raja-raja ini, mereka datang dari timur ke Yerusalem menempuh sekitar 900 miles. Jadi itu mungkin ribuan kilometer. Artinya apa? Untuk mengejar cahaya itu, untuk mengejar terang itu, mereka 3 orang ini memutuskan untuk bangkit. Di Alkitab ini sudah ditulis loh. Di kitab Yesaya sudah dinubuatkan loh. Dan dari penelitian kita, ini waktunya. Ini ada cahaya, ada bintang yang bersinar sangat terang yang tidak pernah ada sebelumnya. Dari situ mereka pakai bahwa oke, berarti kita yang harus bangkit. Karena apa? Karena kita yang tahu. Kasih tahu kanan kiri kita yang harus bangkit. Karena kita sudah tahu. Amin.
Kita sudah tahu kita mau memasuki apa? Golden era. Kita tahu. Selama ini mungkin kita belum lihat, tapi sekarang kita tahu, oh Tuhan siapkan kita masuk ke golden era. Berarti kita harus bangkit, kita harus berjuang, tempuh 900 milesmu. Seperti para orang Majus untuk mengejar siapa? Sumber terang, light of the world. Sumber cahaya yang datang dari surga yang Tuhan utus ke dunia. Light of the world, you step down into darkness. Dikatakan di sebuah lagu, light of the world, you step down into darkness. Artinya apa? Dia adalah cahaya, dia adalah terang yang turun kepada kegelapan bumi. Sama seperti orang Majus. Untuk mengejar terang itu, sebelum kita menjadi terang itu, kita tempuh dulu apa yang menjadi bagian kita. Amin. Kita harus mempersiapkan diri kita, caranya gimana? Kita harus menjadi muridnya. Untuk menjadi seperti Kristus, untuk menjadi seperti Allah kita, Bapa kita, coach kita, guru kita jadi murid dulu. Kita kenali, kita belajar tentang Injil, kita belajar tentang Kristus, kita belajar dan terus belajar. Sama seperti 3 orang Majus ini, mereka sekian tahun melakukan research, melakukan studi dulu. Bintang ini bintang apa? Munculnya kapan? Kenapa dibilang ada, di kitab Yesaya ada? Di kenyataannya ada enggak? Mereka cari dulu, mereka belajar, mereka bukan orang-orang yang pasif. Dan selain itu, untuk kita memiliki terang, kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Karena 3 orang Majus ini perumpamaan di zaman kelahiran Yesus. Gadis-gadis bijaksana ini perumpamaan untuk di akhir zaman. Untuk sama, dulu orang Majus menyambut kelahiran Yesus Kristus. Perumpamaan ini digunakan seperti kita menyambut kedatangan Tuhan nanti yang kedua kalinya. Amin. Dikatakan di Matius 25 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Untuk menjadi terang harus ada minyak. Untuk menjadi terang kita harus siapkan kapasitas. Jadi persiapan yang pertama untuk menjadi terang adalah apa? Kapasitas. Tempuh 900 miles. Kapasitas kita. Go extra miles. Mungkin 3 orang Majus ini Bapak Ibu Saudara, mereka berjalan berangkat sampai mereka ketemu Herodes, tapi mereka tidak menyerah. Ketika mereka melihat terang itu lagi, mereka sangat bersuka cita dan mereka tempuh lagi. Wih, sudah dekat. Jadi kapasitas untuk kita bisa berjalan 900 miles, ribuan kilometer. Ibaratnya adalah kita berjalan sama Tuhan. Sekian jauh untuk menyambut Tuhan. Persiapkan wadah kita. Persiapkan minyak. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saya masih ingat banget. Waktu masih kecil,
Waktu saya masih kecil, dulu di rumah, kalau sekarang di rumah udah ada genset. Karena ikannya juga banyak, ya kan. Terus belakangan ini siapa yang sering ngalami mati listrik? Karena kalau kemarin itu pulang dari Semarang sempat sampai di Temanggung udah tengah malam, itu pun lagi mati listrik Bapak Ibu Saudara. Jadi aku mengingat masa kecil, waktu masih kecil, kalau mati listrik biasanya itu karena ya aku masih kecil, Victor adikku masih kecil, jadi kalau mati listrik kita takut. Takut, kita nyarinya apa? Papa mama, kenapa? Karena kita tahu mereka yang punya santer. Setelah itu mereka nyalain santer. Aku ingat banget dulu ada Petromax yang pakai gas. Ditaruh di atas yang bisa nyalain papa. Jadi tiap mati lampu kita nunggu. Ditungguin. Masih gelap, ada senter, kadang lilin duluan, terus nyalain Petromax. Wih, kita udah tahu banget. Wah, kalau itu udah nyala, terang ini satu ruangan. Tapi pernah enggak satu kali lupa Petromaxnya gasnya habis. Pernah enggak? Pernah. Kita udah nunggu berkali-kali dinyalakan. Wih, nyala. Wah, udah ayem. 5 menit mati Bapak Ibu Saudara. Sama. Mungkin kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan pelita. Tergantung kapasitasnya, tergantung isinya. Petromax, tergantung gasnya. Dan Petromax pun ya, kemarin sebelum aku minta diilustrasikan, aku sempat research, pengen lihat. Wih, Petromax itu ternyata juga kapasitasnya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang, lampunya kecil, tempat gasnya gede, ada juga. Jadi aku mengingat masa lalu, bahwa seberapa lama, seberapa kuat kita bercahaya, tergantung juga dari kapasitas kita masing-masing. Amin. Jadi untuk bangkit, untuk menjadi terang, Tuhan pengen kita menjadi saksi bagi banyak orang. Tapi kembali lagi yang tadi, kapasitasmu seberapa? Terus perbesar kapasitas. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa isi. Tuhan, aku mau terus menjadi terang. Seberapa kuat? Mungkin zaman sekarang gampang Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu pelita untuk menerangi kegelapan. Petromax pakai minyak, Petromax pakai gas. Zaman sekarang genset. Mau di rumah-rumah bisa, di gereja di sini ada genset. Bahkan lebih luar biasa lagi zaman sekarang, bisa pakai solar power. Wih, penerangannya sudah mengambil dari cahaya matahari, menyimpan energi di bateri atau di baterai, dan itu disalurkan lagi untuk menerangi. Jadi menjadi terang itu, kalau kita lihat zaman ke zaman itu berbeda. Tapi yang sama apa? Zaman ke zaman untuk menjadi terang berbeda. Ada perubahan, ada semakin canggih. Tapi yang tidak berubah adalah kapasitas. Semakin besar kapasitasmu,
semakin lama engkau bisa menerangi di dalam kegelapan. Karena ayatnya tadi dikatakan apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Kita belajar menjadi terang. Artinya kita belajar untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Caranya gimana? Caranya kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu hidup berjalan dengan Tuhan. Karena dari situ muncul pengalaman-pengalaman pribadi. Di mana itu akan memperbesar kapasitas. Mengisi lagi. Diperbesar lagi. Diisi lagi dengan firman Tuhan. Amin. Menjadi berkatnya melalui kehidupan kita, kesaksian kita di dalam anugerahnya. Ingat, anugerahnya cukup bagi kita. Katakan kanan kirinya, anugerah Tuhan cukup bagi kita. Dan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketika kita berjalan sama Tuhan, hidup sama Tuhan, seharusnya otomatis kita semakin menjadi seperti Kristus. Semakin ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada sesama kita. Mengenai apa? Kehebatan, luar biasanya Tuhan kita, Allah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara di sini aku mau tanya siapa yang bawa HP? Dinyalain flashnya, HP-nya keluarin, nyalain flashnya, oke. Ketika tadi lampu gedung ini nyala, sinar HP itu gak kerasa ya. Gak terlihat, tapi dikatakan apa? Sebab kegelapan menutupi bumi. Ketika barusan kita nyalain senter, nyalain flash, ada dampak. Ketika tadi kita senterin sebelahnya, kerasa dampaknya, kerasa kontrasnya. Ada cahaya. Jadi apa artinya? Di dalam kegelapan, di dalam musim-musim ini, di mana kegelapan menutupi bumi, kita harus hidup kontras, tidak seperti bumi, tidak seperti orang-orang lain. Karena apa? Karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk masuk ke setiap musim yang baru, untuk masuk ke golden era, kita tahu tidak selalu semuanya berjalan dengan smooth, berjalan dengan mulus. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, ada kemenangan di setiap musim. Amin. Lah, tapi seringkali kita mikir, loh janji Tuhan ada kemenangan di setiap musim, tapi kenapa masih ada masalah? Kalau tidak ada masalah, tidak ada challenge-nya, tidak ada tantangannya, terus menangnya di mana Bapak Ibu Saudara? Betul? Ya kita jalani semuanya biasa-biasa aja. Sedangkan dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena di setiap musim pasti ada yang namanya highs and lows. Titik di mana kita di atas dan titik di mana kita berada di bawah.
Aku sedikit cerita, waktu aku pergi ke Amerika dulu, mau kita pelayanan, kita sering pelayanan di yang namanya adalah rescue mission. Jadi itu adalah salah satu semacam yayasan, dia berada di tengah-tengah kota Los Angeles. Yang kita pikir bahwa Los Angeles luar biasa keren, luar biasa indah. Tempatnya para bintang film, betul? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Tom Cruise, lihat artis-artis Hollywood semuanya di LA. Tapi ada satu titik, satu distrik, jadi satu daerah, di sana tempat menampung para homeless. Jadi sering kita disuruh pelayanan ke sana, setiap minggu kedua, sekitar sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita disuruh pelayanan ke sana, ke daerah tempat penampungan itu. Dan di sana kita ketemu Bapak Ibu Saudara dari anak-anak bocil sampai anak-anak SMP, anak-anak SMA. Mereka yang tinggalnya itu ibaratnya kalau gedung olahraga itu, mereka tidurnya itu kasurnya dijejer. Jadi mereka tidur di tempat penampungan itu. Nah, dan namanya anak-anak ini, mereka hidup mungkin ada yang hidupnya tadinya di jalanan. Jadi untuk berinteraksi sama mereka ini jujur sangat membutuhkan effort, membutuhkan sebuah usaha. Karena apa? Karena untuk diatur sangat susah. Untuk kita, yuk adik-adik, kita kumpul yuk. Wah, susah banget. Ya udah, berarti next kita bawa makanan, dibilang. Oke. Wow, kita bawa es krim, bawa cookies. Wah, jelas anak-anak datang semua. Makan, setelah makan mereka kabur lagi Bapak Ibu Saudara. Sangat susah. Dan setiap kita pelayanan, setiap kita melayani di sana, kita kerjasama dengan youth di salah satu gereja. Kita bikin semacam komsel, kita kumpulkan anak-anak itu, kita bikin games, kita kasih mereka makanan, kita kasih snack. Dan tidak jarang karena kita diajari untuk membangun relationship dengan anak-anak ini, tidak jarang mereka itu bercerita. Mereka cerita tentang sekolah, tentang kehidupannya. Dan tidak jarang mereka disentuh oleh Tuhan. Tapi ada yang namanya highs and lows. Jadi di setiap selesai kita pelayanan, kita selalu dikumpulin sama leadernya. Gimana? Cerita. Apa yang kalian alami ketika kalian ketemu sama anak-anak ini? Apa yang kalian alami ketika kalian melayani mereka? Ditanya, highs-nya apa? Jadi titik-titik tertingginya, apa yang kalian paling syukuri, apa yang kalian paling senang, dan titik terendahnya apa? Jadi sama, di setiap musim kita bisa cerita sama Tuhan. Tuhan, aku ngucap syukur banget. Atas kebaikanmu. Atas berkat-Mu, atas kesehatan. Kita bisa cerita sama Tuhan, tapi kita juga bisa cerita sama Tuhan. Titik-titik terendah di hidup kita. Tapi Tuhan janjikan ada kemenangan. Amin. Maksudnya apa?
Maksudnya walaupun kita di titik terendah, kita tidak selesai di situ. Mungkin kita jatuh, mungkin kita lemah. Tapi pertolongan Tuhan selalu ada, amin. Dan di situ kita melihat sebuah kemenangan. Karena apa? Karena ada next level. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada kuasanya. Bahkan Tuhan seringkali sudah menjawab, Tuhan sudah menolong. Tapi bagaimana kita menghadapi titik-titik terendahnya? Yang pertama kita belajar untuk selalu melihat yang positif. Melihat semua masalah ini adalah batu pijakan untuk kita ke next level. Amin. Melihat bahwa Tuhan, memang benar Tuhan, aku jatuh. Memang benar Tuhan, aku lemah. Memang betul Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Tapi lihat, Tuhan, Engkau mau aku belajar apa dari ini? Dari setiap titik terendah yang rasanya, aduh kok aku kalah, kok aku jatuh, kok aku lemah. Ingat, kita butuh Kristus, kita butuh Tuhan, kita lihat yang positif. Tuhan, ajari aku melihat dari kacamatamu. Dari point of view-nya Tuhan. Amin. Aku mau cerita Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi aku mau pakai tenis sebagai perumpamaan. Karena aku jujur ya, lagi sangat senang untuk belajar tenis. Satu kali saya pergi ke Jakarta, jadi kalau aku pergi ke Jakarta aku sangat sering untuk tetap berolahraga. Temanku ini dia juga hobinya sama, tapi dia sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya sudah jauh lebih lama daripada aku untuk belajar tenis. Satu kali aku berangkat ke Jakarta, aku bilang, bro, kalau mau tenis biasanya hari apa aja? Oh bisa datang hari Rabu, gini. Pagi banget ya. Oh atau hari Jumat kalau mau agak siangan. Oh iya boleh itu, boleh. Satu kali aku tanya, terus di sana itu gimana latihannya? Oh tenang bro, ada pelatihnya, gini. Wah ini kesempatan, aku bisa belajar. Ya kan, karena ya Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara tahu dari Papa suka tenis, selain Papa suka tenis, Papi Pandu, Pak Pandu, suaminya Ibu Lis, om saya, itu juga dulu suka tenis. Jadi kita sering ngobrol kan. Dan Papi itu pernah bilang, Vin, kamu jangan buru-buru kepengen langsung main. Karena kalau langsung main nanti kepengennya, weh harus masuk, harus poin. Kamu harus stabil dulu, harus konsisten dulu. Tapi dari situ aku mikir oke, berarti ini mumpung di Jakarta pelatihnya pasti beda. Karena bayarnya juga beda ya. Jadi ya udah, di mana bro, kapan aku ikut, aku berangkat. Aku berangkat Bapak Saudara, tahu sampai sana apa yang terjadi? Waduh bro, hari ini tadi pagi pelatihnya baru bilang, gak enak badan, gak bisa datang melatih. Nah terus gimana aku bilang, udah jauh-jauh, karena dia di Jakarta Utara, aku biasanya di Jakarta Pusat. Udah jauh-jauh ke Jakarta Utara, ya udah nggak apa-apa, kita main aja. Main gimana? Ya kita main tanding double 2 lawan 2. Waduh, karena berpegang dengan tadi itu, jangan keburu-buru main. Aku itu sangat jarang main Bapak Ibu Saudara. Temenku bilang, gak apa-apa santai gini. Tapi
santai-santai, dia santai ya. Sudah biasa main. Saya deg-degan dan pressure, tertekan. Karena apa? Loh, mainnya 2 lawan 2. Ya kan? Artinya apa? Artinya aku tidak boleh jadi beban untuk partnerku atau temanku ini. Waduh, terus gimana? Akhirnya mainlah kita. 1 set kalah. Set kedua, ya udah, yuk main lagi. Ganti musuhnya. Wah, semakin pressure, semakin berjuang. Tapi semakin berjuang, semakin karena pressure itu apa? Malah luput terus Bapak Ibu Saudara ya. Karena takut, semakin grogi, tidak pede malah luput. Dikejar, udah mau menang, kalah lagi. Hari itu saya pulang 2 kali main, 2 kali kalah. Mau disuruh main yang ketiga kali, ayo bro main lagi. Waduh, kok saya jadi beban ya sama timnya. Enggak deh, terima kasih. Tapi enggak sampai di situ. Pulang dari Jakarta, aku melihat, oke, aku berarti tahu nih, untuk bisa menang, aku harus belajar ini, belajar gini. Akhirnya aku cari yang bisa ngelatih di sini. Wih, akhirnya diajarin Bapak Ibu Saudara, oh selama ini masih salah. Pukulan-pukulan tertentu bisa diperbaiki. Diajarin, aku kalau Rabu tenis di sini sendiri malam-malam jam 7. Dulu kalau Rabu di sini basket. Tapi karena teman-teman basketku juga pada pensiun, pada pindah tenis, jadi kalau Rabu saya di sini yang dulunya basket saya tenis sendirian. Akhirnya aku memacu diriku 1 bulan kemudian ke Jakarta lagi. Aku bilang, bro ada tenis gak? Oh ada. Woi, kali ini pakai coach, beneran ya? Beneran. Berangkat, berangkat sama ada coachnya sekarang. Oke, kita latihan dulu, latihan. Setelah latihan kembalilah. Setelah latihan pasti ada main, ayo kita main. Kita tanding 2 lawan 2. Kembali lagi pertandingan 2 lawan 2. Tapi kali ini partnernya di random. Kalau yang tadi yang pertama datang kan partnernya kita, aku milih. Karena sama temanku yang aku kenal. Yang kali ini kita sweet, home pimpa, kita sweet, kita dapat partnernya itu gak bisa milih. Jadi semakin tertekan ya, semakin pressure karena waduh, lah ini kalau temanku jago, tapi akunya cupu gimana? Nanti kalahnya gara-gara aku gitu ya. Dan yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, pertandingannya, lawannya pernah juara. Woi, dia pernah juara di turnamen amatir seperti itu. Oh saya pernah juara di turnamen. Waduh, tambah takut. Semakin mengerikan ya. Tantangannya semakin ngeri. Tapi justru di situ tiba-tiba kita yang tadinya hampir kalah akhirnya menang. Dan di situ aku sangat bahagia. Aku pulang, itu kan biasanya tenisnya pagi, siang, sore baru bisa ketemu Gaby setelah kerja. Wah, aku tidak berhenti untuk bercerita. Aku menang loh hari ini. Yang lalu kalah terus, hari ini aku menang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa lihat, kapan waktunya? Apa yang menjadi
kelemahan kita, apa yang menjadi kejatuhan kita. Dan dari situ kita percaya ada kemenangan dari Tuhan. Amin. Ketika kita minta Tuhan, tolongin dong. Kita cari coach kita, guru kita, Tuhan kita. Amin. Dan yang kedua, miliki support system atau safe place atau komunitas. Biasanya adalah keluarga terdekat, pasangan kita, atau punya komsel, bertumbuh di sebuah komsel. Dan orang-orang yang sejalan yang bisa sepakat. Amin. Karena untuk sepakat itu susah. Aku maunya gini, dia maunya gitu. Tapi kalau kita bisa ketemu, support system kita, keluarga kita yang bisa mendukung, itu akan sangat mudah, sangat membantu untuk kita bisa menghadapi titik terendah di setiap musim. Amin. Saya minta untuk dia bersaksi. Untuk bersaksi menjadi terang. Biasa, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya, boleh berikan kemuliaan yang terbaik buat nama Tuhan. Wow, deg-degan. Tapi saya juga mengucap syukur, saya boleh diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih buat Ko Vincent, buat kepercayaannya. Waktu saya menyiapkan kesaksian ini, justru saya nggak pede Bapak Ibu, karena saya terbiasa itu nge-MC. Nge-MC itu bahasanya baku, harus ini. Tapi saat kesaksian kan berarti sharing ya, harus lebih yang bisa dimengerti. Saya benar-benar bergumul, aduh kok susah ya. Kayaknya nggak dulu Deko, kayaknya belum sekarang. Tapi Ko Vincent selalu bilang, kalau nggak dijorokin nggak mungkin bisa terbang. Jadi saya memilih untuk percaya, dan saya sendiri juga mau menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya di saat-saat saya tidak melihat jalan Tuhan, di saat saya merasa sebagai manusia saya khawatir. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, Bapak Ibu benar, kita bahkan besok nggak tahu bakal hujan, bakal kemarau atau bakal seperti apa kita nggak tahu. Tapi yang saya alami ini adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, apalagi ini adalah keputusan besar dalam kehidupan saya sewaktu saya selesai kuliah. Jadi awalnya setelah saya selesai dari SMA, saya melanjutkan perkuliahan itu di Solo, Bapak Ibu. Kenapa harus di Solo? Karena saya punya papa dan mama yang lumayan strict, jadi saya harus kuliah di Solo, nggak boleh jauh dari papa mama saya. Mungkin papa mama yang punya anak bisa relate ya. Gak mau jauh dari papa mama, dan di Solo itu murah Bapak Ibu, semuanya murah. Gak perlu biaya hidup yang mahal-mahal, gak usah lah kuliah di Jakarta ngapain, buang-buang uang, ngapain kuliah sampai luar tuh ngapain. Jadi di Solo aja, toh di Solo juga ada universitas yang bagus. Akhirnya saya melanjutkan perkuliahan di Universitas 11 Maret di Solo, dan pada waktu itu saya di program diploma Bapak Ibu. Di program diploma saya menyelesaikan perkuliahan saya 3,5 tahun, dan di Universitas 11 Maret itu ada program transfer sarjana. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, jadi itu di 11 Maret ini bisa D3 dulu, lalu bisa transfer ke S1. Saya mengambil program tersebut Bapak Ibu karena saya mengaca ke pengalaman kakak saya. Kakak saya diploma terlebih dahulu 3 tahun, kemudian transfer ke S1 hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu 4 tahun bisa dapat 2 gelar, diploma dan juga sarjana. Akhirnya saya melangkah karena kakak saya juga seperti itu dan berhasil. Dia D3 ekonomi, kemudian ke S1-nya ekonomi. Saya pun juga, saya komunikasi karena saya suka ngomong. Jadi saya mengolah dengan masuk ke diploma komunikasi. 3 tahun saya lalui, puji Tuhan saya lulus cum laude, Bapak Ibu nggak bermasalah. Saya yakin, oke berarti saya harus transfer ke S1 ini. Ya udah seperti biasa aja karena kakak saya nggak mengalami masalah sama sekali. Tapi hasilnya berbeda, saya nggak keterima S1-nya. Saya nggak keterima di 11 Maret untuk sarjana. Padahal bukti-bukti dan data-data itu semuanya mengarah ke positif. Saya cum laude, saya aktif, saya mapres dan saya aktif organisasi.
menurut saya gak mungkin. Dalam saya secara manusia itu sesuatu hal yang gak mungkin Bapak Ibu. Tapi itu terjadi. Di situ saya bingung karena saya gak menyiapkan alternatif lain. Keluarga saya juga gak menyiapkan alternatif yang lain karena saya percaya dengan D3 itu kayak satu langsung bisa lulus. Tapi ternyata tidak, langsung kita berkumpul, kita bergumul waktu itu di tengah bersama dengan keluarga saya. Harus ngapain ya, apa harus kerja langsung ya? Tapi harus kerja langsung sayang, karena maunya S1. Apa harus ngapain ya, apa harus masuk ke sarjana S1 di sekolah swasta? Berarti harus ngulang 4 tahun lagi, berarti saya 7 tahun baru kuliah baru dapat sarjana. Jadi itu banyak sekali pilihan-pilihan yang saya nggak pahami. Tapi di situ saya jadi tahu bahwa kadang data-data yang sudah ada dengan mungkin segala kepintaran manusia, dengan semua kehebatan manusia, kadang itu tidak bisa mencerna jalannya Tuhan Bapak Ibu. Sampai akhirnya papa saya bilang, udah Gaby kamu ke Cina aja. Saya bingung, lah orang saya ke Jogja aja lama-lama gak boleh, kok tiba-tiba disuruh ke Cina? Karena waktu itu papa saya dari dulu tuh suka banget kalau anak-anaknya itu bisa berbahasa Mandarin. Jadi dari dulu saya les terus Bapak Ibu, les terus selama 2 tahun. Dan di SMA saya juga ada pelajaran bahasa Mandarin tuh juga ada. Tapi pelajarannya cuma ni hao ma 3 tahun diulang-ulang, gak ada progres. Itu aja, jadi kayak pokoknya bahasa Mandarin tuh ada 4 nada. Pokoknya terus ni hao ma balasannya kayak apa, udah kayak gitu jadi gak ada progres. Tapi papa saya merasa saya 2 tahun itu udah bisa ngomong. Kan saya jadi bingung loh, enggak Pak, enggak semudah itu saya bilang. Enggak bisa Pak, enggak semudah itu, enggak apa-apa belajar aja. Karena di sana juga ada teman saya orang gereja dan juga papa saya kenal. Jadi papa saya percaya. Akhirnya bergumul dan saya berdoa, Tuhan saya enggak mau, kenapa harus ke Cina? Kenapa enggak Australia yang deket? Kenapa enggak Singapura yang kotanya bersih? Padahal orang-orang kalau misalnya tahu kan stereotip ya di Cina tuh, waduh kotor, enggak bersih. Susah, orang-orangnya ngomong normal aja kayak marah gitu ya. Biasa tapi kayak marah gitu loh Bapak Ibu Saudara. Sedangkan saya orang Solo tuh ngomongnya lembut. Oh nggih, monggo kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya merasa itu saya nggak mau. Tapi saya berdoa. Dan saya memilih untuk taat. Dan saat saya taat ternyata Tuhan menyatakan mukjizatnya dalam kehidupan saya. Dan Tuhan menyatakan rencana yang besar dalam kehidupan saya. Saya berangkat ke China. Saya kuliah seperti biasa, di pertengahan semester saya kuliah, saya bertemu dengan satu orang wanita yang saya nggak kenal, seumuran saya waktu saya di asrama. Waktu itu saya ada di lobi asrama, lagi mau berangkat pelayanan youth. Jadi saya di China juga pelayanan ya Bapak Ibu, jadi ada pelayanan hari Sabtu dan hari Minggu. Saya selalu tiap 1 minggu memang saya ke gereja, karena apa? Saya butuh komunitas. Saya nggak pernah merantau, jadi saya butuh komunitas untuk bertumbuh. Saya nggak bisa sendiri, jadi saya menyibukkan diri saya dengan Sabtu Minggu ke gereja. Senin sampai Jumat saya sekolah dan juga ada part time bekerja seperti itu. Suatu ketika waktu saya mau perjalanan ke youth, ada satu teman wanita saya ini tuh tiba-tiba ngajak ngobrol saya nggak kenal, dia tanya nama saya, dia tanya saya dari kelas mana, terus tanya saya mau kemana. Saya bilang kalau saya mau ke gereja dan ternyata orang ini adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Dia seumuran saya, dia belum mengenal Tuhan, dia nggak tahu Tuhan dan dia mau mengenal Tuhan. Dia mau tahu Tuhan yang saya sembah itu seperti apa. Langsung saya, waduh panik. Karena secara manusia saya nggak menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya nggak menguasai Bapak Ibu. Saya cuma baca tiap hari tapi saya nggak paham ayat-ayat untuk menginjili itu seperti apa, saya nggak ngerti. Tapi yang bisa saya ceritakan apa? Kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Tuhan yang saya sembah seperti apa? Kesaksian kehidupan saya setiap hari seperti apa? Itu aja yang saya ceritakan ke teman saya. Dan ternyata dia selama ini sudah ingin kenal Tuhan, tapi nggak bisa karena papa mamanya juga belum mengenal Tuhan. Jadi maunya dia mengikuti orang tuanya, tapi dia sendiri punya kerinduan, aku mau. Mumpung dia di China, which is dia jauh ya dari papa mamanya, maksudnya dia mau untuk kenal Tuhan. Langsung saya ajak ke gereja,
Saya ajak dia persekutuan, saya ajak dia untuk bisa melayani juga step by step. Dan kuasa Tuhan dinyatakan Bapak Ibu, pada akhir semester saya, waktu saya pulang, malaikat Tuhan bersorak-sorak karena dia memutuskan untuk terima Tuhan dan mau untuk bertobat. Dan bukan hanya sampai situ Bapak dan Ibu, saya juga waktu pulang ke Indonesia, awalnya yang saya masih belum bisa meraih sarjana di Universitas 11 Maret, dibuka lagi pendaftarannya. Padahal waktu itu dibilangnya itu terakhir, pendaftaran dari D3 ke S1 itu terakhir. Dan di seluruh Indonesia enggak ada transfer S1 selain di Universitas 11 Maret untuk yang negeri. Saat itu dibuka dan puji Tuhan saya keterima. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke. Saat kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa saya saksikan adalah saat kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan, hidup kita bukan lagi tentang kita. Hidup kita bukan lagi tentang kehendak kita, kemauan kita, tapi tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita di outsource. Kita bukan lagi hidup karena daging, tapi karena roh yang percaya. Amin Bapak Ibu. Dan kehidupan kekristenan itu berbicara tentang hubungan dan juga kepercayaan. Kepercayaan untuk apa? Kepercayaan untuk kita diuji, percaya. Jadi enggak hanya percaya saat kelihatan buktinya. Gampang Bapak Ibu untuk kita percaya saat, oh ya memang Tuhan baik. Oh ya memang Tuhan ngasih pekerjaan saat ini. Oh ya memang Tuhan ngasih kesehatan saat ini. Itu gampang untuk percaya Tuhan. Tapi bisa enggak kita percaya sama Tuhan di musim saat kita enggak melihat apapun? Itu yang saya alami. Karena saya waktu saya enggak keterima S1, saya enggak tahu. Itu keputusan besar dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Saya enggak tahu Tuhan saya harus gimana. Saya bisa dapat kerjaan enggak ya Tuhan? Saya bisa gimana akan masa depan saya? Tapi Tuhan berbicara lain. Ternyata saya harus ke Cina dulu. Saya harus ketemu sama teman saya yang sekarang jadi sahabat saya dan besok pernikahan saya akan jadi bridesmaid saya. Saya harus ketemu sama dia dulu. Bahwa dia kenal Tuhan dulu. Saya harus mengalami itu supaya apa? Iman saya teruji Bapak Ibu. Supaya iman saya ini bukan iman yang ecek-ecek. Bukan iman yang kena angin, aduh enggak deh Tuhan, enggak Tuhan-Tuhan dulu. Kayak gitu, seperti firman-Nya yang ditulis di 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita percaya atau enggak percaya Tuhan Yesus enggak dirugikan. Kita mau percaya ya udah, enggak percaya juga ya udah buat Tuhan. Tapi saat kita percaya, sadar enggak Bapak Ibu, saat kita memilih untuk percaya walaupun itu susah, kita sendiri itu dibangkitkan, kita sendiri dikuatkan, pengharapan kita bangkit. Dan itu pula juga yang ditulis di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang. Kalau kita tahu sekarang berarti awalnya kita tahu enggak Bapak Ibu? Enggak tahu, belum tahu mungkin. Tapi akhirnya pada saat Paulus tulis, kita tahu sekarang. Oh, aku tahu sekarang kenapa harus ke Cina dulu. Aku tahu sekarang kenapa harus belajar bahasa Mandarin dulu yang aku enggak suka. Yang aku, aduh kenapa sih harus bahasa Mandarin, kenapa harus ke Cina. Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percaya kepada Tuhan dan tetap berpegang kepada janjinya dalam setiap kehidupan kita, niscaya kemenangan akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Punya iman, punya rasa percaya, ketahui siapa Tuhan kita. Dia sangat berkuasa, Dia yang bisa dan sanggup memenangkan, dan Dia yang selalu berdiri di belakang kita. Amin. Kalau ada yang pernah tahu Lion King itu ketika Simba digendong gini, semua melihat, wih ini Simba. Tapi Simba masih kecil. Semua tahu, semua musuh-musuhnya
segala macam. Mereka tahu, mereka bukan lihat, wih takut sama Simbanya, tapi mereka takut sama ayahnya, Lion King-nya, rajanya. Jadi Bapak Ibu Saudara ketahuilah, di dalam setiap masalah ada, di belakang kita ada raja kita, ada Tuhan kita, amin. Satu kali aku bermain tenis di Jakarta, main tenis lagi aku. Dan main tenisnya ini mainnya sama pelatih dan sama banyak orang. Jadi kita ada ikut kelas dan setelah kelas itu biasanya coachnya ini mengajak yang sudah lumayan bisa main untuk main. Dan di situ aku, ini waktunya untuk aku belajar lagi. Ikutlah aku main sama coach. Lawannya asisten coach dan salah satu murid gitu. Dan waktu main pertamanya kalah, tapi mulai ngejar. Sudah tinggal poin-poin terakhir. Waduh, ini kok kayaknya susah ini. Musuhnya kok jago. Kalau waktu jatahnya saya yang servis, waduh kok banyak gak masuknya. Blunder, kok kalah ya, mati sendiri ya kayak gitu. Tapi tiap kali aku di depan. Jadi kalau main tenis itu ada mainnya double, yang satu di belakang, yang satu di depan. Jadi yang di belakang servis, yang di depan siap untuk nerima bola lagi. Nah yang di depan ini resikonya tinggi. Karena apa? Karena kalau musuhnya nerima bola langsung ke arah kita hadap-hadapan langsung sama musuh. Itu bolanya bisa kenceng dan kita harus siap untuk nerima. Deg-degan Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi, waktu main yang di timku itu coachnya, pelatihnya, yang mana dia sangat jago. Jadi kebalikannya, kalau aku servis sering mati, sering gagal, dia tiap servis bolanya itu bisa melintir. Jangankan musuhnya ngembaliin bola, gak bisa ngembaliin. Jadi aku di depan cuman siap-siap menerima bola, tapi selalu aku tahu dan aku percaya, ada coach. Ada coach di belakang, ada coach dia yang servis. Kalau musuhnya gak ngembaliin bola ke sini, dia balikin bola ke coach. Tetap aku percaya ada coach. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berada di posisi yang berhadapan langsung dengan musuh, dengan masalah. Tapi ingat selalu, siapa di belakang kita? Yesus, dia yang sangat berkuasa, Raja segala raja, dia yang punya kemenangan dan dia yang berikan kemenangan. Amin. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Kesaksian ini sebuah kemenangan yang aku rasa paling besar yang aku alami di tahun ini. Dan kemenangan ini yang tidak mungkin dan tidak akan bisa terjadi tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, aku pernah melalui era musim di mana aku kuliah di Jakarta. Pergaulan di sana, teman-teman pengaruh-pengaruh yang buruk. Aku pernah sampai jatuh di yang namanya merokok. Waktu kuliah sekitar tahun 2013. Yang tadinya itu benar-benar gak suka, sangat anti banget. Tapi kembali lagi karena lingkungan sangat berbahaya, hati-hati. Itu aku jadinya ikut-ikutan. Lalu aku memasuki
satu titik di mana lagi ngetren yang namanya vape. Itu wah dulu impor. Dulu bahkan bisnisnya sangat cuan. Dulu kadang ikut jadi reseller, ikut jual. Karena dulu masih impor semua dan harganya tidak murah. Tapi rasanya bermacam-macam, sangat menarik. Sangat pengen, begitu nyoba ketagihan. Bertahun-tahun sempat berhenti. Karena apa? Terus struggle hanya dengan kekuatan sendiri. Ngomong Tuhan aku udah gak mau. Aku tahu ini salah. Aku gak mau. Berhenti. Berapa bulan? Jatuh lagi. Bahkan di satu titik bahwa aku bilang menyangkal diriku bahwa aku itu addicted atau terikat. Aku bilang enggak lah ini kalau lagi pergi keluar kota berapa lama aku juga enggak apa-apa kok aku kalau enggak nge-vape. Aku bilang ini cuman itu kok supaya aku enggak banyak nyemil. Dengan segala macam alasan aku menutupi semuanya itu. Sampai satu kali waktu itu kok William dipanggil Tuhan. Sebelum dia pulang, dia setting audio mobil. Dia play satu lagu, yang lagunya waktu itu dinyanyikan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Lagunya judulnya Pilihanku. Entah bagaimana Tuhan pakai lagu itu melalui Ko William yang biasanya dia kalau nyeting audio sangat jarang pakai lagu itu. Tapi lagu itu dalam berhari-hari berbicara sangat kuat menjadi sebuah rema. Dan di situ aku memutuskan Tuhan, aku memilih untuk aku berhenti. Setelah perjuangan berapa lama, aku mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau untuk aku tidak terikat. Karena waktu aku berhenti baru kerasa bahwa ada sesuatu rasa yang, aku kok ternyata enggak bisa. Aku kok mencari. Nah di situ Bapak Ibu Saudara, di hadapan masalah itu, aku cuma bisa bergantung sama coach, sama Tuhan. Tuhan tolong. Ini susah banget. Ini susah banget Tuhan, enggak bisa aku. Tolongi. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, 1 minggu lewat, 2 minggu lewat, 3 minggu. Sampai berbulan-bulan sampai sekarang. Dan buat aku itu kemenangan yang paling besar yang Tuhan berikan. Tapi sebelum kemenangan ada apa? Ada masalah. Di titik-titik terendah, kita lihat masalah di depan kita. Ingat, pegangan kita siapa? Bergantung sama siapa? Bergantung sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan cuman sampai di situ. Keputusanku untuk berhenti. Setelah berhenti gak berapa lama aku bisa ketemu sama Gibi. Jujur itu sesuatu hal yang aku tidak pernah sadari. Aku gak ingat. Tapi setelah ketemu, Tuhan baru berbicara. Nak, ingat, aku pernah berjanji. Kalau kamu mau untuk berhenti, mau melepaskan keterikatanmu, dan kalau kamu mau bertanggung jawab, aku akan berikan, aku akan temukan engkau sama jodoh yang aku siapkan. Itu aku tidak pernah ingat atau aku tidak pernah, aku benar-benarlah berhenti supaya dapat janji Tuhan.
Aku tidak pernah melakukan itu karena sebuah transaksional. Tapi aku lakukan itu dan setelah aku melaluinya, baru Tuhan ingatkan, nak, janjiku ya dan amin. Engkau bukan hanya menang, tapi aku tepati janjiku. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini yang percaya bahwa bukan sekedar menang, tapi kita terima semua janjinya di golden era. Amin. Janji-janji Tuhan yang sudah disampaikan melalui sangat banyak nubuatan, sangat banyak janjinya. Tapi kembali lagi, keputusannya ada di mana? Di hidup kita. Keputusannya ada di mana? Di hati kita masing-masing. Serahkan kembali ke Tuhan. Percaya yang bulat. Kalau tadi Gaby kesaksian, dia harus melewati segala perjuangan yang bawahannya untuk menyelamatkan satu jiwa di mana surga bersorak-sorai. Dan bukan hanya itu, diberikan juga janjinya ditepati. Setiap keputusan ada di hati. Keputusan itu di hatimu. Untuk engkau mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku hanyalah manusia biasa. Aku tidak sanggup, tapi aku mengaku kelemahanku. Karena di dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Akui di hadapan Tuhan. Maka Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang melihat. Dan malam hari ini katakan di hadapan Tuhan, Bapak, ini keputusan kami untuk kami mau terus Tuhan berjalan bersama-Mu supaya kami bisa menjadi saksi bagi orang lain, supaya kami Tuhan menjadi terang di dalam kegelapan. Berikan kami hati yang mau Tuhan berserah. Diproses untuk menjadi terang. Berikan kami kapasitas yang semakin besar. Dan berikan kami Tuhan minyak. Berikan kami pengurapan-Mu. Biar kami Tuhan memiliki relationship. Hubungan secara pribadi supaya kami terus di-charge dan hidup kami terus diisi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa memasuki golden era. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat-Mu. Dan biarlah firman ini dimeteraikan di hati setiap kami. Tuhan, Engkau yang berbicara, Roh Kudus yang terus bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima sepakat katakan amin.